apa kabar? Annyeonghaseyo. Balik lagi bersama Mr. Camping. Mr. Camping ini lagi jalan ke tempat camping untuk camping. Hari ini ditemenin lagi sama keluarga Mr. Camping. Jadi setelah camping yang kemarin pada ketagihan ya Pi ya? Iya, the best. Pada ketagihan. Jadi kita bareng lagi campingnya. Jadi hari ini mau ke Mr. Camping udah di Megamendung, berhenti di pinggir jalan bentar. Kita ke Kampung Awan hari ini. Jadi udah booking. Sekarang jam 7 kurang, udah mau nyampe. 10 menit lagi nih nyampe. 10 menit lagi. So far jalanannya Megamendung udah sering ya kesini. Jadi semua mobil sebenarnya bisa, cuman ada sedikit jalanan yang sempit dan juga ada beberapa titik agak tanjakan cukup tajam. Jadi harus hati-hati kalau misalnya bawa mobil yang cc-nya kecil, mungkin ya harus lebih hati-hati. Cuman tetap bisa ke daerah Megamendung. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini jadi udah nyampe, kurang lebih nggak nyampe 20 menit dari jalan raya tadi. Nah, ini udah nyampe nih ya, Kampung Awan. Nah, kita turun ke sini, itu udah kelihatan campsite-nya. Nah, jadi jalanan ke sini karena banyak tanjakan, ada beberapa spot ada tanjakan, terus jalannya agak sempit. Jadi ya kalau misalnya tetap bisa ke sini mobil yang kecil atau pendek, tapi paling harus lebih hati-hati. Nah, ini kita coba parkir dulu di sini, terus nyari spot untuk pasang tendanya. Oke, Mr. Camping udah nyampe. Jadi tempat Mr. Camping parkir ini namanya Blok A. Di sini ada 3 blok A, B, C. Mr. Camping parkir di Blok A. Terus rencananya mau pasang tenda di sini karena ini levelnya paling tinggi, jadi view-nya mungkin lebih kelihatan. Sama di sini satu level sama kolam renangnya, jadi supaya dekat ke kolam renangnya, Mr. Camping hari ini akan ngecamp di Blok A di Kampung Awan ini. Oke, ini jam 7-an, kurang lebih 19 derajat, jadi cukup adem. Kalau malam pasti lebih dingin lagi berarti ya. Oke, Mr. Camping mau bongkar barang dulu, mau pasang tendanya. Mr. Camping udah pasang tenda, cuman karena agak capek ya, semalam tidurnya agak kurang, jadi istirahat dulu santai-santai sambil sama Little Miss Camping. Baru nanti mau mandi, terus makan siang. Makan siang hari ini kita ke Italia hari ini ya. Makan pasta, krim pasta. Oke, Hai. Oke, udah jam 12 pas. Jadi Mr. Camping mau makan siang dulu. Makan siang hari ini krim pasta, pakai pasta spaghetti. Jadi bahan-bahannya Mr. Camping udah siapin dari rumah. Misalnya mentega kita masukin. Campur olive oil sedikit. Nah, sebenarnya krim pasta banyak macamnya ya. Jadi kalau Mr. Camping hari ini bikin krim pasta pakai jamur dan smoked beef dan bombay. Jadi Mr. Camping masukin dulu bombaynya. Bombaynya masukin semua. Nanti baru kalau bombaynya udah matang baru masukin jamurnya. Oke, kalau misalnya bombaynya udah lemes terus ada coklat-coklat dikit,
Itu Mr. Camping langsung masukin jamur yang udah disiapin. Nah, jamur kelihatannya banyak, cuman dia kalau panas menyusut, jadi jangan khawatir, pasti dia akan menyusut. Terus tambahin garam lagi, garam. Oke, terus tunggu dia sampai menciut. Oke, kalau jamurnya tuh udah menciut, tambahin butter sedikit lagi. Terus Mr. Camping tambahin bawang putih sedikit. Sama kasih smoke beef, udah dipotong-potong di rumah. Terus oseng-oseng lagi deh sampai mereka menyatu dengan baik. Nah, ini udah mulai kelihatan udah matang semua ya, udah nyampur semua. Apinya kecilin sedikit. Masukin cooking cream ya. Boleh krim masak apa aja. Nah, Mr. Camping pakai merek ini. Krimnya. Terus boleh tambahin susu atau boleh tambahin, kalau Mr. Camping pakai air bekas rebus pasta. Jadi Mr. Camping tambahin sedikit. Tunggu sampai ini agak mengental sedikit. Nah, ini udah mengental sedikit. Kalau udah sampai di titik ini, masukin lada. Oke. Aduk sedikit. Kita masukin pastanya. Pastanya tadi udah direbus. Apinya kecilin lagi. Kasih parsley. Kemudian kasih keju parmesan, bawa dari rumah juga. Kasih lumayan banyak. Jadi selain kasih rasa kejunya juga kasih asinnya juga, rasa asin, dan bikin lebih creamy lagi. Nah, udah selesai. Habis ini Mr. Camping taruh di piring dan akan cicipin sambil makan siang. Udah jadi makan siang hari ini, krim pasta ala Mr. Camping. Nah, Mr. Camping coba dulu. Ini siang ini lumayan terik, tapi nggak berasa terlalu panas karena ada angin yang lumayan adem. Oke, Mr. Camping coba dulu pakai sumpit. Berasa lagi di Itali ya. Menara Pisa di mana ya? Kalau misalnya suka topping-topping yang lain, boleh diubah-ubah. Kalau misalnya suka jamur, suka smoke beef, dan suka bombay, jadi bombaynya juga tadi agak banyak. Mungkin bisa jadi ide makan siang kalian di next trip kalian. Biasanya makan dulu. Udah selesai makan siang tuh. Trik banget. Sebenarnya kalau misalnya di luar nih, ya agak sedikit panas terik, tapi dipadukan oleh angin yang angin yang adem ya. Jadi apalagi kalau misalnya begini nih, masuk ke
di bawah pohon gini, jadi adem banget. Nah tadi Mr. Camping request kolamnya minta dibersihin supaya Mr. Camping bisa ngajak mandi, ngajak berenang sama Little Miss Camping. Jadi lagi dibersihin sambil nunggu Hai, say hi. Brrr. Nah, itu artinya halo, apa kabar? Mr. Camping lagi di Singapura nih. Tepatnya di depan patung merlion. Tapi kayaknya merlionnya kurang makan nih. Jadi kecil. Ya, jadi ini kolam di Kampung Awan. Kalau misalnya sambil camping mau berenang atau suka berenang atau suka bawa ajak anak-anak camping dan dari yang ada kolamnya. Nah, ini tepat banget karena di sini ada kolam renangnya. Sebenarnya kolam renangnya agak kotor sedikit, tapi bukan kotor airnya kotor, tapi karena di sekeliling sini banyak pohon, jadi ada kayak apa ya? Dari pohon ya, kayak ranting-ranting kecil. Nah, tapi kalau misalnya minta dibersihin sama pengelola sini. Jadi Mr. Camping mau nyemplung sebentar sama Little Miss, udah ganti baju renang. Mumpung lagi terik, kayaknya kalau misalnya sore atau pagi banget nih masih dingin banget. Jadi kayaknya mendingan siang terik gini. Jadi antara hangat tapi airnya dingin gitu. Oke, Mr. Camping berenang dulu. Oke, Mr. Camping sempat tidur siang bentar. Ini jam 3 lewat ya. Udah mulai mendung. Jadi di sini mendungnya lebih cepat, mungkin karena nama tempat ini Mega Mendung kali ya. Nah, jadi Mr. Camping mau kasih lihat tempat campsite-nya seperti apa. Jadi tempat ini sebenarnya nggak terlalu besar. Itu akses masuknya. Nanti kalau misalnya masuk dari jalan, mobilnya masuk begini. Terus pertama pasti berpapasan dengan blok A ini yang sekarang Mr. Camping parkir dan juga pasang tenda. Nah, sebenarnya sebelum turun ke blok A ini ada satu jalan lagi yang kecil, ada pagernya. Nah, itu bisa ke bangunan atas ini, katanya ini cafe, bukannya weekend doang. Nah, tapi sekarang lagi PPKM mungkin nggak buka kali ya. Jadi di atasnya ada kayak tempat nongkrongnya. Nah, kemudian blok A ini menurut Mr. Camping paling enak karena selain levelnya paling atas, view-nya paling kelihatan, ada beberapa pohon, jadi siang juga ada sedikit tampias, walaupun nggak tampias banget, tapi ada sedikit tampias dibandingkan blok yang lain di bawah. Nah, Mr. Camping kasih lihat, dan keunggulan blok A ini adalah bisa ke kolam renang paling dekat. Nah, ini kolam renangnya. Tadi Mr. Camping sempat berenang di sini. Airnya dingin, jadi disarankan berenang saat ada matahari. Ini misalnya kayak jam segini nih, nggak ada matahari, ini airnya dingin banget, jadi bisa masuk angin kali ya, bisa sakit. Nah, Mr. Camping tunjukin WC-nya, WC yang terdekat dengan blok A. Nah, dari kolam renang tinggal turun sedikit, ada area seperti ini bisa cuci piring juga di sini, bisa wudhu juga kali ya di sini. Nah, terus ada WC-nya, ada WC duduk, terus mandi juga di sini, jadi ada baknya. Ada WC duduk, ini juga ada WC duduk, terus ini ada bak ya. Ini juga WC duduk, ada ini nggak ada baknya. Nah, jadi ada 4 pintu di sini, tapi tadi katanya lebih banyak WC lagi di ujung sana dan di atas tadi yang bangunan dekat bangunan kafe. Di bawah ini ada bangunan aula, terus belakangnya kayaknya ada WC lagi, ada pintu, beberapa pintu kelihatan kayak WC.
Nanti Mr. Camping coba turun ke bawah. Balik lagi ke blok A. Ada akses jalan aspal kecil bisa turun ke blok B dan C. Ada juga akses lewat samping buat jalan kaki. Jadi Mr. Camping lewat sini, turun. Nah, udah sampai ke blok B. Selain akses yang paling pinggir, ada juga akses di tengah sini juga. Jadi dari blok A bisa turun juga pakai tangga ini. Nah, mungkin blok A itu kalau misalnya lagi weekend terus rame ini tempat, mungkin agak sedikit jadi jalur orang-orang sering lewat menuju ke kolam renang. Jadi nggak disarankan kalau misalnya orang yang suka kayak Mr. Camping ini nggak begitu suka keramaian dan nggak suka ada mobilitas di depan tenda Mr. Camping. Berarti kalau misalnya weekend pas rame harus di camping di ujung di blok C. Nah, blok B ini menurut Mr. Camping ini yang blok paling luas. Ya, jadi kalau misalnya itu aksesnya dari blok A turun ke sini. Kalau misalnya rombongan lebih dari beberapa tim mau camping bareng-bareng lebih cocok di sini karena luas. Dan di sini ada titik-titik listrik. Jadi kalau misalnya bawa kabel roll bisa tarik ke dalam tenda. Nah, Mr. Camping juga di atas blok A ada titik-titik stop kontaknya. Jadi Mr. Camping juga bawa kabel roll dan tarik ke dalam tenda. Nah, jalan ke sini ada gazebo, ya. Bisa jadi tempat istirahat atau bisa makan di sini. Nah, di bawah blok B ini sebenarnya ada lagi spot-spot untuk camping. Lihat ya. Jadi bentuknya lebih tangga ke bawah. Tapi yang ini nggak bisa masuk mobil. Jadi kalau misalnya bawa motor doang, nah mungkin bisa jadi pilihan juga. Bisa ngecamp di sini, ngecamp di sini, dan seterusnya sampai sana. Di situ juga ada kayak meja buat duduk nongkrong. Sebenarnya view-nya di sini lebih kelihatan ke view terbuka karena blok A itu agak sedikit ketutupan pohon ya. Nah, kita lanjut ke blok C. Blok C ini paling level bawah dan menurut Mr. Camping view-nya lebih terhalang. Tapi mungkin kalau misalnya lebih suka mojok itu bisa di sini ya, atau misalnya rombongan beberapa tim bareng lebih private di sini, jadi nggak ada mobilitas lewat orang yang nggak kenal bolak-balik ke area campsite. Oke, jadi kurang lebih seperti itu campsite di Kampung Awan ini. Kelihatannya lumayan tertata rapi dan bersih, dan bentuknya sebenarnya unik. Soalnya Mr. Camping agak jarang lihat campsite bentuk tangga seperti ini, tapi cukup bagus menatanya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya bentuknya kayak tangga gini, banyak pengelola atau pemilik nggak begitu kepikiran ditata seperti ini. Tapi nampaknya pemilik di sini cukup niat juga menata tempat bentuknya tangga seperti ini, tapi jadi bagus. Oke, jadi Mr. Camping habis ini mau siap-siap makan malam. Istri Mr. Camping hari ini ulang tahun, jadi istri Mr. Camping yang lagi persiapan untuk makan malam. Semoga nggak badai karena daerah sini anginnya cukup kencang setahu Mr. Camping, karena pernah camping di Philemon Camp, agak naik ke atas dan pernah hampir roboh tenda Mr. Camping di sana.
Jadi mudah-mudahan cuaca bersahabat hari ini. Hujan boleh, cuman jangan sampai badai ya. Oke, nanti sambil makan malam, Mr. Camping tunjukin makan malam hari ini apa. Oke, udah malam. Nih makan malam hari ini Vietnamese roll. Jadi Vietnamese rollnya itu kita langsung bikin sendiri. Setiap satu langsung dimakan. Jadi bahan-bahannya udah siap semua, warna-warni, berbagai macam sayuran, ada crab stick juga. Nah terus satu lagi ada udang juga belum dibikin. Mr. Camping lagi panasin smoked duck. Ini smoked duck Korea. Ini enak banget. Jadi jual kemasan kayak gini. Ya ini orang Korea yang jualan di Indonesia, namanya Dokter Bebek. Search saja bebek Korea di Tokopedia juga ada. Nah jadi ini sebenarnya udah matang, cuman kita panggang lagi biar banyak minyaknya agak keluar lagi ya. Nah nanti spring roll ya atau Vietnamese roll nya kita bungkus sayur sama daging terus kita makan. Ini Mr. Camping lagi masak udangnya. Udangnya boleh rebus, boleh tumis sesuai selera. Terus isiannya juga sebenarnya boleh bebas apa aja. Mr. Camping udah bikin saus. Ini dari apa? Saus ikan campur jus apel. Jadi saus buat spring Vietnamese rollnya. Ini juga Mr. Camping bikin sendiri saus kacang. Jadi pakai dua saus ini nanti. Oke, jadi udah gelap, makanan udah siap semua. Nih daging bebek sama daging udang udah siap juga. Nah, untuk makan Vietnamese roll ini harus ada ini rice papernya. Ini yang Mr. Camping pakai, mereknya Ban Trang. Ya, Ban Trang. Nah, jadi Mr. Camping kasih contoh ya. Jadi ini ambil satu, ini kan bentuknya kayak gini ya, kayak kertas ya. Nah, ini ada panci isi air. Ya, isi air. Airnya hangat. Apinya Mr. Camping nyalain kecil. Masukin. Ya. Masukin. Nah, dia jadi lembek gini kan. Dia jadi lembek gini. Masukin sekitar 5 detik. Keluarin. Nah, habis ini Mr. Camping kasih lihat dari sini. Nah, ini rice paper yang barusan diangetin. Jadi lemes gini dia. Lemes. Nah, ini dibuka di piring ya. Buka di piring. Baru pilih sayur yang suka. Sayur yang disukai. Mr. Camping crab sticknya karena gede, setengah. Wortel. Jadi makannya ini emang sesuai selera ya, sayurannya juga sesuai selera. Masukin toge sedikit. Ini sehat banget buat diet karena kebanyakan sayurnya. Nah, baru masukin dagingnya dikit aja. Nih, masukin 1 potong. Camping masukin daging bebek. Nah, setelah itu ada 2 macam saus. Mr. Camping coba yang fish sauce dulu. Masukin sedikit sini. Kasih beberapa tetes. Ini karena asin jangan terlalu banyak-banyak ya. Nah, baru dilipat. Lipat nggak ada aturannya ya. Jadi lipat yang penting nutup gini ya. Kelihatan ya. Jadi kayak gini. Baru dimakan. Mr. Camping biasanya makannya 1 hap. Jadi makan ini tanpa nasi karena rice papernya itu dari beras.
Dan ini serunya, selain menyehatkan karena berbagai macam jenis sayuran dan bisa sesuai selera, jadi seru makannya, sesuai selera juga sausnya. Oke, jadi mungkin bisa jadi ide makan next camping kalian. Oke, Mr. Camping makan dulu ya. Selamat pagi. Udah pagi nih jam 6. Suasana pagi hari ini di Kampung Awan. Nah, ini mendung, termasuk mendung, jadi nggak ada mataharinya. Mataharinya harusnya dari arah sana kayaknya. Karena kemarin sunsetnya di situ. Jadi emang lebih cocok buat lihat sunset ya. Nggak begitu cocok untuk lihat sunrise. Jadi Mr. Camping mau mulai beraktivitas, sarapan, dan mungkin siang pulangnya. Oke, Mr. Camping udah sarapan, udah ngopi, udah santai-santai. Bentar lagi mau berkemas dan pulang ke rumah. Nah, sedikit rekap dari Mr. Camping. Tempat ini sebenarnya nggak terlalu luas, Kampung Awan. Dan karena Mr. Camping selalu datangnya weekdays, pastinya sepi. Cuman hari ini hari Jumat udah ada 2 tim baru datang. Jadi kayaknya weekend tuh pasti ada beberapa tim di sini. Karena emang tempatnya juga bersih. Terus fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada WC yang bersih, ada aula juga, ada gazebo. Kalau misalnya di Blok B, sambil camping bisa pakai area gazebo juga, jadi cukup fungsional juga. Dan di sini ada kolam renangnya. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak, pastinya senang dan lebih cocok buat camping keluarga. Kalau misalnya camping yang komunitas, agak sedikit kecil, tapi kalau misalnya komunitasnya nggak terlalu besar, mungkin tetap cocok, bisa di Blok C atau Blok B seluruhnya gitu. Nah, jadi di sini cukup direkomendasikan karena di sini ada titik listriknya juga. Tinggal bawa kabel roll, Mr. Camping pakai buat ngecas HP biasanya. Terus cuacanya di sini juga cukup bagus. Udaranya cukup adem, nggak terlalu panas. Siang terik tapi masih terasa adem karena anginnya juga adem. Malam juga nggak terlalu dingin yang menyiksa. Ya. Jadi cukup bagus, pengelolanya juga ramah dan tim yang bantu-bantu juga sangat baik. Nah, di sini sinyal HP-nya juga bagus ya, Telkomsel, XL juga 4G semua. Mr. Camping nggak ada kendala internetan, walaupun bukan internet yang sangat cepat, tapi misalnya nonton YouTube juga masih lancar, jadi masih bisa. Misalnya mau WFH colongan di sini juga bisa. Gitu. Oke, di sini tempatnya lebih cocok buat sunset ya, karena view-nya ke arah Gunung Salak, ke arah barat. Jadi kemarin matahari terbenam, walaupun nggak jelas banget, tapi tetap kelihatan sedikit dan cukup bagus. Nah, kalau misalnya nggak banyak awan, kayaknya lebih spektakuler. Matahari terbitnya dari arah yang berlawanan, jadi misalnya camping sengaja nggak lihat sunrise pagi ini. Oke, jadi menyenangkan pengalaman misalnya camping di sini. Nggak ada kekurangan yang berarti. Harga camping di sini 100.000 per orang. Jadi harga yang masih menurut Mr. Camping masih masuk akal karena ada listrik dan ada juga kolam renang. Jadi kalau misalnya camping di sini harus berenang supaya nggak rugi. Oke. Kalau misalnya tempat camping yang harus Mr. Camping datengin, silahkan komen di bawah ini. Masukan, kritik dan saran silakan. Semoga bisa jumpa lagi di destinasi berikutnya. Annyeong.